Bismillahirrahmanirrahim. Malam ini insyaallah kita akan mencoba membahas tentang tanda amal yang diterima oleh Allah menurut Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Saya baca penjelasan beliau ini di kitab Ad-Da' wad Dawa karya Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Di situ beliau mengutip pernyataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, di mana kata beliau, orang itu kalau amalnya diterima oleh Allah itu memiliki 5 tanda. Nah, Ibnu Abbas ini beliau mengatakan ada 5 tanda kalau amal ibadah seorang itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, 5 hal ini kata Ibnu Abbas, yang pertama adalah adanya nurun fil qalbi, yaitu adanya cahaya di dalam hati. Tanda kalau amal ibadah seorang itu diterima oleh Allah adalah ada cahaya di dalam hati. Muncul pertanyaan kemudian, dari mana kita tahu kalau hati kita bercahaya? Nah, kalau cahaya bohlam kan ketahuan. Nah, kalau cahaya dalam hati, dari mana kita mengetahuinya? Maka kita coba cermati ya firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di surah Al-Hujurat ayat 7 itu. Al-Hujurat ayat 7, di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, ketahuilah bahwa di tengah-tengah kalian ada Rasulullah. Kalau dia mentaati kalian di banyak urusan, niscaya agama ini akan terasa berat bagi kalian. Akan tetapi Allah buat kalian cinta pada keimanan, dan Allah jadikan iman itu indah dalam hati kalian. Nah, di situ ada kata-kata, dan Allah jadikan iman itu indah dalam hati kalian. Nah, indahnya iman itu karena adanya cahaya ilahi dalam hati kita. Indahnya iman itu kalau di dalam hadis dikenal dengan istilah halawatul iman, manisnya iman. Nah, manisnya iman itu ditandai dengan nikmat dalam beribadah kepada Allah. Maka pertanyaannya yang sangat mendasar bagi kita adalah, sudahkah kita ini merasakan nikmat dalam beribadah kepada Allah? Orang kalau udah mulai ngerti hakikat taat, hakikat maksiat, udah mulai ngerti, di situ biasanya orang mulai merasa butuh. Kalau ibadah itu berdasarkan udah mulai merasa butuh, bukan cuma sebagai kewajiban tapi kebutuhan, biasanya loh ya, itu ibadah mulai terasa nikmat biasanya. Contoh, dia punya pemahaman bahwa sholat bukan hanya kewajiban, tapi saya butuh sholat. Bukan lagi berpikir harus sholat, itu iya, tapi tidak hanya itu, tapi lebih dari itu. Oh, ternyata saya butuh sholat. Oh, ternyata saya ini butuh. Kenapa? Karena semua kebaikan yang saya lakukan itu kembali pada saya. Sebagaimana keburukan yang saya lakukan itu kembali pada diri saya sendiri. Kalau bahasa Qur'annya, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Merasa butuh. Nah, karena merasa butuh, maka biasanya loh ya, itu ibadah mulai terasa nikmat biasanya. Pada akhirnya nanti kita dihadiahi oleh Allah kesadaran yang ketiga, yaitu kesadaran mahabbah, cinta. Jadi ibadah itu bukan lagi sekedar karena kesadaran ini wajib, walaupun kesadaran itu tetap harus ada karena itu dasar syariat ya. Yang kedua, bukan semata-mata karena dia merasa butuh,
Tapi lebih dari itu karena ada cinta di situ itu. Nah, kalau udah babnya cinta, nggak ada capeknya. Ya, itu yang pertama ya. Adanya nurun fil qalbi. Berarti indikator sederhana kalau hati kita bercahaya, ibadah terasa apa tadi? Nikmat. Biasanya ibadah itu terasa nikmat kalau kita udah mulai merasa apa? Butuh. Nah, terus kemudian yang kedua, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, adanya diyaun fil wajhi. Orang kalau amalnya diterima oleh Allah, wajahnya bercahaya. Diyaun fil wajhi. Wajahnya cerah, wajahnya cerah. Itu dia itu bercahaya aslinya. Diyaun fil wajhi, air mukanya itu cerah. Nah, kaitannya dengan nurun fil qalbi tadi karena adem itu. Terus kok memancarnya dalam bentuk diyaun fil wajhi, kenapa? Karena orang-orang yang dalam tanda kutip ya, hatinya bercahaya tadi itu di samping dari sisi dalam hatinya yang dingin karena indahnya iman dan nikmatnya beribadah kepada Allah itu akan memancar di wajah dalam bentuk menahan diri itu. Bukannya manisnya iman itu akan terasa ketika tatapan mata kita lebih terkendali tidak menatap yang haram misalnya. Bukankah kemudian manisnya iman itu akan terasa ketika mata kita tidak menatap yang haram? Bukankah pancaran wajah kita akan memancarkan cahaya kalau mata kita lebih bisa terkendali tidak melihat yang haram misalnya? Bukankah kemudian wajah kita akan menjadi lebih bercahaya kalau kita melakukan seperti itu? Maka di antara sebab kenapa wajah itu tidak muncul cahayanya, kenapa kok kemudian wajah itu tidak muncul cahayanya tadi itu dikarenakan, mohon maaf, ada yang tidak terkendali di situ itu. Yaitu di antaranya adalah mata kita. Nah, maka tatapan mata ini sedikit banyak akan berdampak positif pada munculnya cahaya di wajah kita itu. Ibnu Abbas kiranya menyebutkan tentang adanya wajah yang bercahaya itu, rupanya beliau kaitkan dengan firman Allah di surah Al-Fat, surah ke-48 ayat 29, ketika Allah mensifati wajah para sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat itu Nabi mensifati wajah para sahabat Nabi, Allah mensifati wajah para sahabat Nabi itu dengan istilah apa? Simahum fi wujuhihim min asaris sujud. Tampak di wajah mereka itu bekas sujud. Saya ulang ya, tampak di wajah mereka itu apa? Bekas sujud. Al-Fat surah ke-48 ayat 29 itu. Bekas sujud yang dimaksud dalam ayat itu yang ada di wajah para sahabat Nabi, mohon maaf, bukan tanda hitam yang di dahi itu, bukan. Yang dimaksud kalau Anda buka tafsirnya, nanti di akhirat wajahnya bercahaya. Bekas sujud yang dimaksud nanti wajahnya bercahaya. Nah, sementara di dunia ini tampaknya bekas sujud di wajah mereka itu adalah tatapan matanya penuh dengan kasih sayang, raut wajahnya menampakkan mudah bersaudara, tutur katanya penuh dengan zikir dan nasihat. Tanda yang ketiga kata Ibnu Abbas kalau amal itu diterima oleh Allah adalah munculnya quwwatun fil badan. Jadi badan itu menguat. Amal yang diterima itu ngecas iman. Iman yang menguatkan badan untuk taat. Jadi iman yang menguatkan badan untuk taat. Kenapa yang ini tidak kuat fisiknya? Karena imannya yang gak kuat. Kenapa ini kok begitu kuat fisiknya padahal sebenarnya lemah dia? Karena imannya yang kuat. Makanya as-salatu khairum minan naum itu walaupun meriang, kalau imannya yang kuat bangkit bangun sholat insyaallah. Tapi walaupun jago karate dan 7 dan lain-lain sehat walafiat, badannya
Tapi kalau ruhnya atau imannya yang sakit, mbok toa 10 teriak as-sholatu khairum minan naum, ya insyaallah lanjut tidur lah insyaallah. Itu seperti itu. Kenapa? Karena ini panggilan iman sebenarnya. Al-Hujurat ayatnya ayat 15 itu. Ayat 15. Apa kata Allah? Bahwasanya mukmin sejati itu adalah orang-orang yang telah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian mereka tidak ragu-ragu dalam mengimani Allah dan Rasul-Nya. Karena tidak ragu dibuktikan dengan apa? Dengan jihad. Dengan bersungguh-sungguh. Dengan berjuang. Berjuangnya dengan harta dan diri mereka. Di mana berjuangnya? Di jalan Allah. Ulaika humus shadiqun. Mereka itulah shadiqun. Orang yang jujur, benar dan bersungguh-sungguh dalam mengimani Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak hanya dibuktikan dengan fisik yang menguat, tapi bagaimana keterlibatan kita dan harta kita juga di jalan Allah. Kalau sudah ada agenda itu, saya ulang, bersyukurlah pada Allah. Semoga itu pertanda amal kita diterima oleh Allah. Amin. Allahumma amin insyaallah. Itu yang ketiga. Yang keempat, kata Ibnu Abbas, tanda kalau amal ibadah seorang itu diterima oleh Allah adalah adanya mahabbatun lil khalqi atau mahabbatun indal khalqi. Ada dua redaksi yang saya tahu. Yang pertama, mahabbatun lil khalqi, lebih mudah mencintai sesama. Itu yang pertama. Mahabbatun lil khalqi, lebih mudah mencintai sesama. Lebih mudah mencintai sesama ini dirujuk kepada firman Allah dalam Al-Quran di surah Maryam ayat 96 itu diantaranya. Allah berfirman, a'udzubillahi sami'il alim minasyaitonir rajim. Sesungguhnya orang-orang yang telah beriman dengan baik dan benar dan beramal soleh juga dengan baik dan benar, maka Allah yang Maha Rahman akan menjadikan untuknya rasa cinta yang hubungannya langsung dengan Allah maupun cinta yang hubungannya dengan sesama. Nah, jadi kalau merujuk pada ayat ini, salah satu indikator sederhana kalau iman kita benar, amal soleh kita benar, akan dihadiahkan di hati kita rasa cinta itu. Baik cinta yang hubungannya dengan Allah maupun cinta yang hubungannya dengan sesama. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah saat menjelaskan firman Allah di surah Ali Imran ayat 159 itu. Ada dalam kitab Riyadhus Shalihin. Allah berfirman, "Fabima rahmatim minallahi lintalahum." Maka disebabkan rahmat Allah lah wahai Nabi, engkau bisa bersikap lemah lembut terhadap mereka. Kata Imam Nawawi, salah satu tanda kalau orang itu dirahmati oleh Allah, maka di hati orang itu akan diletakkan rasa kasih sayang, kelemah lembutan dan kasih sayang. Maka akan diletakkan dalam hati orang itu kelemah lembutan dan kasih sayang. Jadi kalau kita ingin tahu kita termasuk orang yang dirahmati oleh Allah apa tidak, nanti raba aja dalam hati kita. Di hati kita dipenuhi dengan kelemah lembutan dan kasih sayang atau tidak. Kalau hati kita penuh dengan kebencian, kebengisan, dendam, susah memaafkan, naudzubillah min syarri dzalik. Maaf ya, berarti kita ini bahkan masih jauh, bukan masih jauh, masih jauh dari tanda amal yang diterima oleh Allah. Redaksi yang kedua yang saya tahu terkait dengan masalah ini menggunakan redaksi mahabbatun indal khalqi. Itu yang saya pelajari, ada dua redaksi itu. Yang pertama mahabbatun lil khalqi, sudah saya terangkan tadi. Yang kedua mahabbatun indal khalqi. Orang kalau amalnya diterima oleh Allah, dia mudah dicintai oleh sesama. Jadi dia mudah dicintai oleh sesama. Lebih mudah mendapatkan penerimaan daripada penolakan. Kalau ini yang kita sepakati redaksinya, ini dirujuk kepada sebuah hadis qudsi. Insyaallah ini ada dalam kumpulan sahih hadis qudsi. Au kama qal, kalau Allah mencintai seorang hamba, Allah berfirman kepada malaikat Jibril. Jibril, ketahuilah aku mencintai si fulan, maka cintailah si fulan. Maka malaikat Jibril mengumumkan ke seantero jagat, ke alam semesta ini, wahai seluruh makhluk, ketahuilah bahwa Allah mencintai si fulan, maka aku pun mencintai si fulan, maka kalian cintailah juga si fulan ini.
Maka orang yang dicintai oleh Allah akan dicintai oleh malaikat Jibril dan dicintai juga oleh seluruh makhluk. Yang keempat tadi yaitu adanya mahabbatun lil khalqi, rasa cinta kepada sesama. Kalau mahabbatun indal khalqi ngukurnya agak sulit karena ini eksternal. Kalau yang internal tadi gampang ngukurnya, monggo diraba saja. Kira-kira hati kita sekarang dadanya berisi apa itu. Nah, dan nanti kaitan dengan ayat-ayat yang kita sampaikan tadi itu. Itu seperti itu. Terus yang terakhir, yang kelima, jalbu rizki, menarik rizki. Jadi orang itu kalau amalnya diterima oleh Allah, itu menarik rizki. Sebagaimana Allah tegaskan dalam Al-Quran di surah At-Talaq ayat 2 dan 3 itu. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan barang siapa orang yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan dia jalan keluar dan rizki yang tak terduga. Nah, rizki ini dalam pengertian yang seluas-luasnya ya. Ya, jadi At-Talaq ayat 2 dan 3. At-Talaq ayat 2 dan 3. Ini pengertian yang seluas-luasnya. Jangan pahami rizki itu semata-mata materi. Karena rizki yang bersifat non materi itu jauh lebih banyak daripada yang bersifat materi. Jadi saya mohon maaf kalau jenengan ngukur rizki dalam pengertian yang materi, ya berarti banyak orang yang tidak diterima oleh Allah, banyak orang yang tidak kaya secara materi itu maksudnya. Tapi betapa banyak orang yang walaupun secara materi tampaknya kurang tapi tidak pernah kekurangan. Kenapa? Karena dekat dengan pertolongan Allah. Itu yang penting itu. Jadi ada orang itu yang secara materi mungkin tidak berlebih. Bahkan mungkin tampak seperti kurang tapi tidak pernah kekurangan. Kenapa? Karena dekat dengan pertolongan Allah. Betul ya? Makanan yang enak bisa kita beli, tapi enaknya makan tidak bisa dibeli. Itu dia cerita, dulu saya pas belum kaya nggak kuat beli makanan enak. Sekarang sudah kaya sama dokter nggak boleh makan enak. Tempat tidur yang enak bisa kita beli, tapi enaknya tidur nggak bisa dibeli. Itu kan non materi itu. Itu belum nikmat iman dan Islam. Nikmat iman dan Islam ini nikmat yang paling besar. Karena dengan iman dan Islam itu kita bisa merasakan lapangnya hidup itu loh. Itu kan dengan nikmat iman dan Islam. Sambil contoh gini misalnya, ini contoh. Sedikit bukti bahwa nikmat iman dan Islam itu luar biasa. Di samping hakikatnya juga memang sangat luar biasa. Karena kiamat itu tidak akan pernah Allah eksekusi selama masih ada satu saja orang beriman yang masih hidup. Kalau Anda pernah baca dalam hadis Sahih Muslim tentang hadis akhir zaman itu, ketika semua orang mati oleh angin dari surga atau dari utara yang ada imannya dalam hati kan semuanya mati itu. Kecuali satu saat itu ada seorang anak muda yang nggak mati, dia sedang menggembalakan kambing di Arafah. Gara-gara satu orang penggembala kambing yang belum mati yang di hatinya ada iman, Allah tidak mengeksekusi kiamat. Itu cukup sebagai bukti betapa iman dan Islam itu harganya lebih mahal daripada dunia dengan segala isinya ini. Buktinya masih ada satu saja yang hidup, Allah tidak hancurkan bumi ini. Akhirnya Allah utus seekor harimau. Di satu riwayat malaikat yang menyerupai harimau untuk menerkam anak muda ini sampai mati akhirnya. Begitu dia mati, tidak ada lagi orang yang beriman, baru kiamat Allah eksekusi. Makanya orang yang di hatinya ada iman, dia tidak akan mendapati kiamat kubro itu. Maka kembali konsep rizki tadi, rizki itu tidak hanya yang bersifat materi, tapi yang bersifat imateri. Bahkan rizki yang bersifat non materi itu jauh lebih banyak daripada yang bersifat materi. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Nanti itu 5 itu jadi bahan perenungan, nggih. Monggo, apakah 5 itu ada pada diri kita atau tidak? Kalau ada, bersyukurlah pada Allah. Kalau tidak, ya harus kita akui ya bahwa memang kita ini masih jauh dari tanda-tanda diterimanya amal itu. Dan 5 hal tadi itu saya baca dalam kitab Ad-Da' wa Dawa karya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah tentang 5 tanda amal yang diterima oleh Allah menurut Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Saya kira ini bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Silakan yang mau tanya, protes, marah boleh, silakan.
munculnya niat untuk berbuat maksiat kepada Allah itu untuk manusia biasa seperti kita itu normal, Pak. Yang salah itu kalau kita mengiyakan niat itu. Kenapa? Karena normalnya kita itu punya nafsu dan syahwat. Nafsu dan syahwat itu normalnya al-ammaratu bisu, ngajak yang nggak benar. Nah, di samping ada setan yang menggoda kita, yuwaswisu fi sudur, untuk berbuat yang nggak benar. Jadi selintasan pikiran perasaan untuk berbuat yang nggak benar itu normal. Yang nggak normal atau yang salah itu adalah kalau kita mengiyakan selalu bisikan itu. Tapi kalau kita tidak pernah mengiyakan, alias kita bermujahadah untuk melawan, kemarin kena hadis itu. Orang yang berusaha berjuang menaklukkan nafsunya untuk taat kepada Allah, dia seperti orang yang berperang di jalan Allah. Kemarin hadisnya sudah kita bahas ya. Iya. Artinya apa? Kadang memang dorongan nafsu dan syahwat itu masih menggelayuti dalam pikiran dan hati kita. Yang penting satu, Pak, jangan disepakati. Kita mujahadah terus untuk tidak menyepakati. Dan selama kita terus berjuang untuk itu, hadisnya sudah kita bahas kemarin ya. Kita tercatat sebagai orang yang berperang, berjuang di jalan Allah. Bisa dimengerti ya? Itu yang saya ulang-ulang tadi ya. Saya ulang-ulang tadi itu. Terus kita belajar, terus bermujahadah, insya Allah nanti Allah akan hadiahkan kepada kita kesadaran cinta tadi. Kenapa saya sampaikan terus belajar dan bermujahadah? Karena ada firman Allah pada dalam Al-Quran. Yang pertama, firman Allah itu di surah Al-Ankabut, surah ke-29 ayat 69 itu, Pak. Allah berfirman, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang mau berjuang, bermujahadah, bersungguh-sungguh untuk mencapai keridhaan kami, sungguh kami akan antarkan dia. Kalau diterjemahnya, sungguh akan kami tunjukkan kepadanya. Kalau tafsirnya sebenarnya, sungguh akan kami antarkan dia ke jalan-jalan yang buat dia sampai kepada kami. Akan ada masanya, kita akan diberi hadiah oleh Allah, perasaan tidak hanya merasa butuh, bahkan perasaan cinta itu insya Allah. Itu yang pertama ayatnya, kata kuncinya mujahadah. Hadiah janji hadiah itu kan ada tadi di surah surah Maryam ayat 96 tadi itu, Pak. Asal kita mau beriman dan beramal soleh dengan baik dan benar, jangan khawatir, Allah kan hadiahkan rasa cinta itu, Pak. Yang pertama itu ayat itu tadi. Yang kedua, Pak, itu hadis qudsi itu. Insya Allah ini bisa Anda temukan dalam kumpulan Sahih hadis qudsi. Hambaku datang kepadaku sejengkal, aku akan datang kepadanya sehasta. Hambaku datang kepadaku sehasta, aku akan datang kepadanya sedepah. Hambaku datang kepadaku sambil berjalan, aku akan datang kepadanya sambil berjalan cepat. Di hadis yang lain sambil berlari. Artinya apa ini? Semua aksi baik kita menuju kepada Allah mengundang reaksi yang lebih baik dari Allah. Saya ulang, Pak, semua aksi baik kita menuju kepada Allah itu mengundang reaksi yang lebih baik dari Allah. Jangan pernah bergeser dari tujuan kita, yaitu Allah. Mbok seberantakan hidup kita, jangan sampai bergeser, tujuan kita adalah Allah. Berjumpa dengan Allah, bertemu dengan Allah, pengen diridhoi oleh Allah. Itu jangan pernah bergeser. Mbok seberantakan apapun hidup kita, fokus pokoknya Allah tujuan saya. Dengan berbagai macam keadaan, bangkit, bangun, jatuh, bangun lagi, kotor, mandi lagi, putus, sambung lagi, terus. Nah, selama kita fokus pada tujuan perjumpaan dengan Allah, jangan khawatir, Pak. Jangan khawatir. Semua aksi baik kita menuju kepada Allah mengundang reaksi yang lebih baik dari Allah. Akan ada masa, Pak, itu diberikan kepada kita insya Allah. Mungkin tidak sekarang, Pak, tapi nanti. Saya teringat perkataan Jalaluddin Ar-Rumi rahimahullah. Beliau mengatakan, dulu aku sibuk bicara di mana-mana tentang cinta kepada Allah. Begitu rasa cinta itu Allah letakkan dalam hatiku, aku merasa malu dengan semua penjelasanku, kata beliau. Kata Jalaluddin Ar-Rumi itu gitu. Dulu aku sibuk menjelaskan bagaimana mencintai Allah, tapi begitu Allah letakkan cinta dalam hatiku, aku malu dengan semua penjelasanku. Paham nggak mboten nggih? Karena udah kalau babnya rasa itu susah dijelaskan, Pak. Itu
Nah, kira-kira gitu. Wallahu a'lam bishawab. Nonton nggih? Nggih, Pak.